Halo teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel Pawon Cerita ya. Waduh Din, ini potnya kayaknya bukan pot bunga, tapi buat nyimpen semen 5 sak, berat banget. Halah lebay, tadi juga udah aku bilang, kalau berat ya jangan gaya ngotot sendiri. Ini namanya suami siaga sayang. Masa baru pindah udah kelihatan loyo? Siaga sih boleh, tapi jangan sampai encok ya. Wah, sekarang halaman kita kelihatan hidup ya. Adem, hijau, dan gak gersang. Iya, meski cuma kontrakan, tapi kalau kita rawat kayak rumah sendiri, rasanya nyaman banget. Aku senang akhirnya bisa tinggal di sini. Setelah pindah-pindah terus, akhirnya nemu tempat yang cocok. Bener, kampung ini rame tapi enak. Tetangganya juga kelihatan ramah-ramah. Tadi pagi ada ibu-ibu yang senyum ke aku waktu lagi nyapu. Oh ya? Ya udah, besok kita bagi-bagi jajanan ke tetangga deh, sekalian nyapa-nyapa. Iya mas, aku juga mau ikutan arisan ibu-ibu RW nanti. Biar nggak dianggap pendatang misterius. Yang penting jangan kayak rumah sebelumnya. Tiap malam ada aja suara knalpot bising. Siang suara mesin molen. Di sini sih kayaknya aman, damai. Nggak ada gangguan, jadi aku bisa kerja tenang di rumah. Kita betah-betah di sini ya mas. Semoga rezekinya makin lancar. Siang Pak. Wah, speaker apa ini? Gede banget. Haha, ini bukan sembarang speaker, Mas. Ini kesayangan saya. Wih, kerennya Pak. Suaranya pasti bikin jantung deg-degan. Ini namanya Monster Bass 2000. Sekali nyala, burung di pohon aja bisa lompat kaget. Hahaha, serem juga ya namanya. Oh iya Pak, nama saya Bagus. Saya baru pindah ke sebelah rumah Bapak. Oh, yang sebelah. Nama saya Meta, Mas. Selamat datang di komplek ini. Di sini enak kok, asal tam rame. Hehe. Rame gimana maksudnya Pak? Ya rame, Mas. Kalau ada sunatan, ulang tahun, harisan. Pokoknya setiap ada acara, saya yang pegang kendali. Hai. Wah, seru ya Pak. Kebetulan saya kerja di rumah sih. Kerja apa tuh, Mas? Saya video editor Pak. Jadi ya biasanya butuh suasana agak tenang buat dengerin detail suara. Waduh, cocok tuh. Nanti kalau saya nyetel dangdut remix, bisa jadi inspirasi background musik. Iya Pak. Kalau volumenya pas, mungkin malah dapat ide baru. Nih speaker udah saya modif sendiri. Kadang saya ngetes volumenya pagi-pagi, biar awet. Wah, mantap Pak. Semoga tetangga lain pada ikut goyang ya, bukan komplain. Coba tes sound udah lama nggak ngetes. The Bluetooth device is connected successfully. Hahaha, mantap. Ini baru namanya sound jantan. Tiap putaran bassnya bikin jantung jedak-jeduk. Kerasin dikit Pokoknya tetangga harus tahu kalau gue lagi nyetel musik. Transisi udah halus, tinggal color grading nih. Astaga, Pak Meta lagi uji coba sound ya? Beginilah nasib editor rumahan. Headset pun kalah sama subwoofer sebelah. Din, kupingku kayak habis konser dangdut 3 jam. Padahal tadi cuma nyari suara ambience buat video klien. Loh, kenapa emangnya? Suara dari luar? Iya, aku udah pakai headset. Volume juga udah dimaksimalin. Tapi suara musik dari luar tuh nembus. Ya udah mas, coba aja tegur baik-baik. Bilang aja kamu lagi kerja di rumah, jadi butuh suasana tenang.
Dia kayaknya orangnya keras kepala, Din. Aku khawatir malah jadi ribut. Gak harus kasar kok, kamu bisa ngomong baik-baik. Kalau kita diam terus, nanti dikira nggak masalah. Iya deh, coba aku ke sana. Mudah-mudahan dia ngerti. Siang, Pak Meta. Bagus. Gimana? Suara speaker aku mantep kan? Iya, Pak. Mantep banget sih. Sampai kerasa sampai kamar mandi saya. Hehe. Ini bukan speaker kaleng-kaleng, Gus. Rakit tantangan sendiri. Bassnya bisa nyembuhin pegel loh. Iya, Pak. Cuma, saya kan kerja di rumah, ngedit video. Jadi kalau suaranya terlalu kenceng, saya jadi nggak fokus, Pak. Loh, emangnya salah saya? Ini kan rumah saya. Saya juga nggak nyetel jam 1 malam. Iya, saya ngerti, Pak. Cuma mungkin bisa agak dikecilin dikit, biar nggak terlalu ganggu. Mas Bagus, kamu baru tinggal di sini kan ya? Kalau di sini sudah biasa kayak gini. Dari dulu juga nggak ada yang protes. Lagian hidup di kampung ya harus banyak toleransi, Gus. Kalau pengen tenang, mending beli rumah di tengah sawah aja. Jadi orang kok gak bisa toleransi? Gak suka apa lihat orang seneng? Maaf ya, Pak. Saya cuma nyoba ngomong baik-baik. Udah, santai aja. Ini cuma tes sound doang kok. Besok saya nyetel normal lagi. Ya Allah, masih aja nyetel musik malam-malam. Bisa-bisanya dia balas dendam kayak gini. Tadi padahal aku udah ngomong baik-baik. Mas, kayaknya kita harus ngelaporin ini deh. Gak bisa dibiarin. Lapornya ke siapa? Ke Pak RT? Pak RT juga kadang nongkrong di rumah Pak Meta. Terus udah, kita ngalah terus. Ya kalau dia keras kepala dan orang sini takut, paling kita cuma dianggap anak baru kok ngajak ribut. Padahal kita cuma minta tenang. Kamu kerja juga butuh fokus. Kayaknya aku ada ide. Ide apa, Mas? Ya, mati lampu. Bu, maaf, saya mau curhat sedikit. Loh, curhat apa, Din? Itu loh Pak Meta, 2 malam ini suami saya nggak bisa kerja. Musiknya kenceng banget sampai ke dalam rumah. Pak Meta ya? Tin, mending sabar aja deh. Soalnya dia orang lama di kampung sini. Maksudnya, Bu? Pak Meta itu orang lama di sini. Udah tinggal di kampung ini sejak zaman tanahnya masih sawah. Dan dia itu, ya maaf ya, agak keras kepala. Pernah juga tetangga negur, malah disiram air got katanya. Hah? Serius, Bu? Kami juga terganggu, tapi ya diem aja daripada ribut. Ya ampun, jadi nggak ada solusi ya? Pak Meta, maaf ganggu. Saya mau bicara sebentar. Wala, Mas Bagus. Tumben main ke rumah saya. Biasanya cuma ngintip dari jendela. Kami kesini mau ngobrol baik-baik, Pak. Bukan mau cari masalah. Ngobrolin apaan? Pasti soal suara ya? Baru juga dites sudah ngeluh. Bukan cuma hari ini, Pak. Dari kemarin-kemarin suaranya terus-terusan keras. Saya kerja dari rumah edit video. Kalau suara bising kayak gini, saya nggak bisa fokus. Haha, editor video ya? Kerjaan zaman sekarang itu aneh-aneh. Duduk doang depan komputer, tapi minta tenang. Lah saya dulu kerja di pabrik, bising tiap hari, tetap bisa jalan, kerjaan juga beres. Beda zaman lah, Pak. Bapak mungkin tahan bising. Tapi bukan berarti semua orang bisa begitu. Nggak bisa dipatok rata kayak gitu, Pak. Halah, kalian ini SDM rendah, tapi gayanya minta dihargai.
Baru aja pindah ke sini, udah ngatur-ngatur orang lama. Kami cuma minta Bapak menghargai lingkungan sekitar. Kami bukan musuh Bapak, cuma tetangga yang ingin hidup tenang, Pak. Hidup tenang tuh pindah aja ke pegunungan. Ini kampung. Hidup berdampingan itu harus bisa toleransi, Mas Bagus. Jangan maunya menang sendiri. Loh, bukannya Bapak yang lebih bisa toleransi? Kan Bapak yang terus-terusan nyetel musik keras. Terus kami yang disuruh maklum. Halah, saya udah tinggal di sini lebih dari 20 tahun. Kalian belum ada setahun aja udah macam kayak RT baru. Bilang aja kalian iri, saya punya sound system baru. Lihat aja besok pesta sunatan keponakan saya. Bakal lebih gede. Mau datang gak? Atau mau ngadu ke RT dulu? Egois banget, Pak, jadi orang. Minimal tahu etika bertetangga. Udah Mas, gak usah diladenin lagi. Dia emang orang bebal. Sono pergi. Datang-datang bikin ribut mulu. Dasar baru pindah kemarin sore, udah sok ngatur-ngatur kayak pemilik kampung sini. Emang STM rendah, gak tahu toleransi sama hiburan orang. Bilang aja iri, gak mampu beli sound. Astagfirullah, mau keliling lagi tuh orang. Mana speakernya nambah banyak lagi. Suaranya kemarin aja bikin kaca rumahku retak. Bener-bener gak tahu diri. Giliran kita protes, dibilangnya iri. Heh, denger ya. Kalau nggak suka suara musik, pindah aja ke kuburan. Biar tenang selamanya. Hati-hati, Pak. Kadang mulut bisa jadi petaka buat diri sendiri. Siap-siap goyang warga-warga budiman. Operator musik kembali beraksi. Awas tuh, Pak, kena kabel. Tidak ada yang menyangka hari itu menjadi akhir dari kesombongan Pak Meta. Tidak ada lagi dentuman musik yang membelah pagi, siang, dan malam. Syukurlah, sekarang gak ada suara berisik itu lagi ya, Mas. Iya, tapi kok aku jadi kepikiran Pak Meta ya? Kasihan juga dia. Mau gimana lagi, Mas? Mungkin memang udah takdirnya begitu. Suara apa itu? Jangan-jangan hantunya Pak Meta lagi. Mana malam ini malam Jumat lagi? Ih, takut. Hihi, bercanda. Itu suara dari HP aku. Ih, Mas bisa aja.